Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan kita bisa bertemu kembali di kajian kita Taghridatus Siratin Nabawiyah karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, tidak terasa begitu cepatnya berlalu kita sudah sampai di pembahasan peristiwa yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah, atau 2 tahun sebelum meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan peristiwa yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah, yang mana terbagi menjadi 2 pembahasan. Pembahasan pertama adalah sebelum Fathul Mekkah, kemudian kedua setelah Fathul Mekkah. Adapun pembahasan Fathul Mekkah sudah kita panjang lebarkan di 2 pertemuan, dan setelah Fathul Mekkah baru 1 pertemuan, maka kita murojaah lebih dahulu berkaitan tentang apa yang terjadi setelah Fathul Mekkah. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekkah pada 19 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal beberapa hari di sana, hingga akhirnya beliau pun mendengar kabar bahwasannya Bani Hawazin ingin menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Quraisy. Sehingga mereka, Bani Hawazin, mereka ini betul-betul mengumpulkan kabilah-kabilah atau suku-suku hingga akhirnya terkumpul 20.000 orang. Dan Rasulullah SAW pun beliau keluar menuju Taif atau menuju Hunain, sebuah lembah sebelum kota Taif, ingin melawan Bani Hawazin. Ya, akhirnya ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, singkat cerita terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan suku Hawazin. Pada awalnya kaum muslimin pun diuji oleh Allah SWT antara dosa mereka, yang mana mereka telah merasakan ujub, bangga diri akan banyaknya mereka, jumlah mereka. Kaum muslimin dari Ansar atau sahabat yang datang dari kota Madinah berjumlah 10.000 orang. Kemudian dapat gabungan dari orang-orang Quraisy 2.000. Sehingga antum bisa memperkirakan kira-kira berapa jumlah penduduk kota Mekah. Mekah itu kecil, ya, tidak sampai 5.000-an, ya sekitar 3.000-an kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, akhirnya peperangan tersebut pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Mekkah. Sebelum kembali ke kota Mekkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membagi-bagikan ghanimah yang begitu banyak sekali, 24.000 ekor unta, 60.000 ekor kambing, 4.000 koin perak, dan anak dan istri kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ya, ada juga kejadian bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kembali kepada orang Ansar yang mereka telah bersedih lantaran tidak mendapatkan ghanimah sama sekali. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan
umrah Ji'ranah terjadi pada malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Ji'ranah menuju Ka'bah. Nah, hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tinggal beberapa hari di Ka'bah dan beliau pun kembali ke kota Madinah. Nah, sekembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar gembira bahwasanya Maria Al-Qibtiyah, budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan istri ya ikhwah. Istri Nabi ada 11. Menurut Ahlussunnah istri Nabi ada 11. Kemudian budaknya ada banyak, diantaranya adalah Maria Al-Qibtiyah. Istri Nabi yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Saudah, yang ketiga yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab bintu Khuzaimah, meninggal di zaman Nabi SAW masih hidup. Kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab bintu Jahshin, kemudian Juwairah bintul Harith, kemudian Ummu Habibah, kemudian Sofiyah, kemudian terakhir Maimunah bintul Harith. Nah, mereka semuanya meninggal dunia. Nah, meninggal dunia di mana ya? Setelah Nabi SAW kebanyakan mereka. Nah, adapun Khadijah meninggal di saat Nabi masih hidup, kemudian Zainab bintu Khuzaimah juga masih hidup zaman Nabi SAW. Sisanya mereka semuanya meninggal dunia setelah Nabi SAW. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini menurut Ahlussunnah dia hanyalah budak. Dia budak. Budak tuh gimana sih? Budak itu kalau misalkan ada seorang laki-laki memiliki budak, dia boleh menggauli si budak tadi tanpa akad nikah, tanpa mahar, tanpa apapun itu. Dia halal. Dan budak itu setengahnya adalah manusia, setengahnya hewan, ibarat kata seperti itu. Karena setengah manusia, karena dia harus beribadah kepada Allah, setengahnya hewan, maka dia boleh dijual belikan. Adapun orang hur, orang merdeka nggak boleh dijual belikan. Maria Al-Qibtiyah ini hadiah dari Muqawqis. Hadiah dari Muqawqis Azim Al-Qibt yang Rasulullah SAW berikan, yang mana Rasulullah SAW berikan surat pada tahun ke-7. Nah, Rasulullah SAW memberikan surat kepada Muqawqis di tahun ke-7, kemudian Muqawqis pun memberikan Maria Al-Qibtiyah. Setelah itu hamil dan memiliki anak. Anaknya namanya Ibrahim. Nah, lantaran Maria Al-Qibtiyah ini air asinya sangat sedikit sekali, akhirnya beliau pun, Rasulullah SAW pun memberikan Ibrahim kepada Ummu Saif Al-Ansariyah. Ummu Saif Al-Ansariyah. Maka dialah yang menyusui Ibrahim. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai di peristiwa apa saja yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah, ya. 2 tahun sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Di tahun ke-9 Hijriah ini disebut dengan Amul Wufud, tahun kedatangannya para duta. Kalau antum perhatikan, setelah Sulhul Hudaybiyah di tahun ke-6, tahun ke-7 dan tahun ke-8 Rasulullah SAW fokus berdakwah kabilah-kabilah, mengirim surat. Nah, waktunya ini Amul Wufud, ya. Tahun ke-9 ini Rasulullah menyambut ya, orang-orang yang masuk Islam, kemudian mengajari mereka semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memfokuskan pada tahun 9 ini untuk menyambut kedatangan para orang-orang Islam atau para petinggi, pemimpin kabilah yang ingin masuk Islam. Dan di sini nanti tidak ada peperangan kecuali satu saja, yaitu perang Tabuk. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, jumlah duta atau orang yang datang atau kabilah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ini lebih dari 60. Itu bisa bayangkan, lebih dari 60 kabilah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau wahai Nabi melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka disinilah Amul Wufud, 60 kabilah, itu bisa bayangin. Berarti banyak banget yang masuk Islam. Nah,
Dan di antara kabilah di sini ada kabilah Bahilah. Ada sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Nah, ada Abahilah. Kemudian Bani Tamim. Bani Tamim ini bukan Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu Taim. Maka Sayyidi Taimin id asad mudar. Abu Bakar As-Siddiq kabilahnya Taim. Mimnya dibuang. Kalau ini Bani Tamim. Tamim itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin At-Tamimi juga. Nah, ada Ustadz Indonesia juga Syekh Ustadz Abdurrahman Tamimi. Nah, dan wafdu Bani Asad. Bani Asad pernah diperangi Nabi SAW kalau antum masih ingat. Nah, kemudian habis itu Bajilah, Ahmas dan selainnya. Luar biasa masuk Islam ya, ikhwah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di tahun ke-9 ini meninggalnya Raja Najasyi Al-Ashamah atau Ashamatu, enggak boleh baca alif lam. Al-Ashamah, beliau meninggal pada bulan Rajab, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, 2 bulan sebelum Sya'ban ya. Pada bulan Rajab, Rasulullah SAW mendengar bahwasanya Raja Najasyi beliau telah meninggal dunia dan Rasulullah pun melakukan sholat gaib bersama para sahabatnya. Dan Raja Najasyi ini adalah Raja Najasyi yang telah diberikan surat oleh Nabi SAW. Kemudian Raja Najasyi adalah raja yang menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan putrinya Abu Sufyan, yaitu Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Nah, dan Raja Najasyi inilah yang menghantar kaum muslimin di tahun ke-7 kalau antum masih ingat. Nah, tahun ke-7 ketika Rasulullah SAW perang Khaybar, kemudian datanglah rombongan Ja'far, sehingga Rasulullah SAW pun merasa senang. Nah, berarti sudah ditinggal sama sahabat berapa? 7, 8, 9. Udah 2 tahunan. Ya, Najasyi ditinggal oleh sahabat Nabi SAW 2 tahun. Apa yang menyebabkan Raja Najasyi meninggal? Allahu a'lam. Bisa jadi diracuni atau gimana? Kita kan nggak tahu. Karena Najasyi sendiri yang masuk Islam, karena orang-orang di sampingnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya oleh karena itu lantaran Raja Najasyi adalah seorang diri di Ethiopia yang masuk Islam, makanya Rasulullah melakukan sholat gaib. Oleh karena itu para ulama mengatakan boleh melakukan sholat gaib, syaratnya adalah jika tidak ada orang muslim yang menyolatinya. Kalau keluarga antum ada yang meninggal dunia, sekalipun ibu antum atau bapak antum, dan sudah ada yang menyolatinya, maka tidak ada syariatnya antum menyolatkan. Ya, sedangkan antum di luar kota atau di luar negeri nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada syariat sholat gaib. Paham itu? Nah, itu pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang lainnya pembahasannya di kitab fikih, antum bisa membaca di sana. Intinya Najasyi beliau meninggal dunia dan tidak ada seorang pun yang menyolatkannya. Ya, sehingga Rasulullah pun keluar bersama para sahabatnya untuk menyolatkan. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, matal yauma rajulun salihun faqumu fasallu ala akhikum ashamata. Telah meninggal dunia hari ini adalah seorang yang saleh, maka bangkitlah kalian dan salatlah untuk saudara kalian. Siapa? Ashamah, ya Najasyi. Nah, kemudian Abu Hurairah yang kala itu di tahun ke-7 masuk Islam, kemudian dia juga mengatakan, na'alahumun Najasyi ya sahib al-Habasyati fil yaumil ladzi mata fihi wa qala astaghfiru li akhikum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersedih dan mengatakan kepada para sahabatnya, astaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara kalian. Nah, kemudian Jabir juga mengatakan, Inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Najasyi saffana wara'ahu fakuntu fi shaff ats-tsani aw ats-tsalits. Jabir bin Abdullah berada di shaf kedua atau ketiga. Nah, kemudian kejadian apa lagi yang terjadi di tahun ke-9 ini ya ikhwah? Tidak ada peperangan kecuali satu peperangan, yaitu peperangan Ghazwah Tabuk. Tabuk adalah nama tempat
yang berada di utaranya kota Madinah, yang saat ini masuk ke daerah Arab Saudi. Arab Saudi luas, dan Tabuk termasuk bagian dari Arab Saudi. Daerah Tabuk sudah turun salju. Dan perang Tabuk ini merupakan perang yang sangat berat sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan berperang bersama para sahabatnya di kala musim panas, dan jaraknya begitu jauh sekali. Bahkan dikatakan beliau sedang berpuasa Ramadan. Kok berpuasa Ramadan? Kita cek apakah betul. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di bulan Rajab terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir Nabi SAW. Jika antum mengetahui dan mengingat, Rasulullah SAW melaksanakan peperangan, ada 27 peperangan. Hanya saja tidak semua disebutkan di sini. Ya, sekitar 27 Rasulullah SAW berperang melawan musuh. Perang yang pertama adalah perang Waddan atau Al-Abwa. Kemudian perang yang terakhir adalah perang Tabuk. Ya, di perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang yang sangat berat karena daerah Tabuk adalah daerah yang lebih jauh daripada kota Mekah. Jaraknya adalah 700 km. Antum bisa bayangin ikhwah, 700 km. Kalau ke Mekah saja cukup 10 hari maksimal, maka ketika ingin pergi ke Tabuk itu jumlahnya sekitar 20 harian. Jadi begitu luar biasa. Dan Rasulullah SAW perang melawan siapa ikhwah? Siapa lagi kalau bukan negara atau kerajaan terbesar kala itu, orang-orang Romawi. Lantaran mereka telah membantu suku Ghasasinah untuk menghancurkan kaum muslimin yang kala itu Rasulullah utus di tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah SAW mengutus para kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin atas kepemimpinan Khalid bin Walid di perang Mu'tah. Ya, cuma 3.000 lawan 300, maka Rasulullah 200. Kemudian Rasulullah SAW pun merasa perlunya untuk membalas. Hingga akhirnya Rasulullah pun keluar. Dan juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, jarak yang begitu jauh sekali dari kota Madinah, 700 km. 700 km lebih utara, jadi mau mengarah ke Palestina sana. Dan kala itu betul-betul sedang musim panas. Belum ada AC, belum ada kipas angin. Sehingga perang Tabuk merupakan perang Ghazwatul Usrah, perang yang sangat sulit dan sukar sekali. Dan Rasulullah SAW pun mewajibkan untuk berperang kala itu. Wajib semuanya harus berperang. Setiap muslim harus berperang kecuali yang mendapatkan uzur dari Nabi. Siapa yang mendapatkan uzur? Ya seperti orang sakit, tua renta, orang buta. Selain itu, Rasulullah SAW mewajibkan seluruh kaum muslimin yang mengaku muslim, ayo keluar. Termasuk orang-orang munafik pun, Rasulullah tetap mengharuskan mereka keluar. Semua kaum muslimin, para sahabat, muhajirin, dan ansar, yang sudah wajib perang tentunya ya, kalau masih kecil-kecil belum. Mereka wajib keluar bersama Nabi SAW melawan orang-orang Romawi. Dan Rasulullah SAW juga merintahkan seluruh sahabatnya untuk bersedekah. Kenapa harus bersedekah? Karena perjalanan yang sangat panjang sekali, 700 km. Ya, di masa yang sangat sulit sekali, luar biasa panasnya. Rasulullah mewajibkan seluruh sahabat untuk berinfak semampu mereka. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, subhanallah. Kemudian datanglah Umar bin Khattab yang menginfakkan seluruh hartanya tapi tidak dilarang. Dilarang oleh Nabi SAW dan Rasulullah memerintahkan dia setengahnya saja. Akhirnya Umar pun menginfakkan setengahnya saja. Kemudian menantu Nabi SAW yang bernama Utsman bin Affan pun juga menginfakkan hartanya. Sampai Imam Zahabi mengatakan lam yunfiq ahadun a'zama min nafaqati Utsman radhiyallahu anhu. Tidak ada seorang sahabat yang infaknya lebih banyak daripada Utsman bin Affan. Sekalipun Abdurrahman bin Auf pun saudagar kaya masih kalah dengan Utsman bin Affan.
kata Imam Zahabi tentunya ya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Utsman bin Affan, ma darra Utsman ma amila ba'da al-yaumi. Utsman tidak akan celaka setelah hari ini. Memuji menantunya. Maka carilah menantu antum yang kaya, yang gemar bersedekah, enggak pelit-pelit sama orang fakir miskin. Kemudian setelah itu sahabat Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya, juga turut membantu kaum muslimin menginfakkan 800.000 koin dirham. Sehingga semua para sahabat pun semuanya betul-betul menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, apakah itu saja? Tidak. Orang-orang miskin pun juga menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ada yang hanya menginfakkan 1 genggam kurma. Sebagian mereka ada yang menginfakkan beberapa genggam kurma, beberapa sa'. Sehingga sedekah itu nggak nunggu kaya. Kalau antum nunggu kaya, kapan lagi? Mana qasat sadaqatun min malin. Lagi pula sedekah juga bisa membantu antum ke depannya di hari kiamat. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, lantaran tadi semuanya Allah Rasulullah SAW wajibkan untuk berperang Tabuk, maka orang-orang munafik pun juga harus keluar, terpaksa mereka keluar. Ya walaupun tidak semuanya, beberapa orang munafik mereka tetap tinggal ngaku sakit lah dan ini dan itu. Akhirnya orang munafik yang mereka melihat infaknya sahabat yang luar biasa, Abdurrahman bin Auf 800 perak, nah, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, mereka pun mencela apa ikhwah? Mencela para sahabat. Yang kaya mereka katakan mura'ain. Ya, riya tuh Abu Bakar Siddiq riya. Umar riya, Utsman riya, Abdurrahman bin Auf riya. Ketika mereka orang-orang munafik melihat anak-anak para sahabat yang hanya berinfak sedikit 1 sa' atau 1 mud, mereka mengatakan innallaha ghaniyun 'an sa'i hadza. Allah itu nggak perlu sedekah kamu. Alah, apaan sih sedekah cuma 1 sa'? 1 sa' itu 2,5 kilo beras mungkin. Nggak ada faedahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun murka dan menurunkan ayatnya, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang yang mencela kaum muslimin yang bersedekah ketika perang Tabuk. Dan juga orang-orang yang mencela kaum muslimin yang dia menginfakkan sesuai dengan kemampuannya, fayaskharuna minhum. Orang munafik pun mencela para sahabat. Ya. Yang infak banyak dibilang riya, yang infak sedikit dibilang pelit. Allah tidak butuh. Akhirnya apa? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala yudafi' membantu, Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Akhirnya Allah sakhirallahu minhum walahum azabun azim. Allah mengolok-olok orang-orang munafik, dan bagi orang munafik azab yang pedih. Na'am minal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, semua kaum muslimin pun keluar menuju Tabuk. Tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang mendapatkan uzur dari Nabi SAW. Nah, hanya saja ada beberapa sahabat yang tidak ikut perang. Entah apa alasan mereka, yang jelas ada 4 orang sahabat yang mereka ini betul-betul tidak mau ikut perang. Dan tidak mendapatkan uzur dari Nabi SAW. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan nabinya dan para kaum muslim untuk mengucilkan 4 orang tadi. Sehingga dari situ boleh menghajar, boleh mendiamkan seorang muslim jika dibutuhkan dan maslahat. Antum nggak mau menjawab salamnya teman antum nggak mau ngobrol sama teman antum, ya boleh kalau misalkan diperlukan. Nah, Ka'ab bin Malik yang pertama, bukan Ka'ab bin Ujrah tapi Ka'ab bin Malik. Kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi', kemudian Abu Lubabah bin Abdul Mundir dan selain mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berperang. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah,
Murarah bin Rabi', Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, keterpaksaan perang tadi semuanya harus diikut perang. Nah, dan ini mengisyaratkan boleh antum memaksa anak antum, ayo sholat dulu, sholat. Terpaksa, nggak masalah untuk memaksa mereka. Apalagi itu untuk kebaikan mereka. Tapi nanti dia yang harus menata hatinya. Kalau udah mau sholat, dia harus ikhlas karena Allah SWT. Sama para sahabat maksa seluruh kaum muslimin untuk pergi. Walaupun awalnya terpaksa, tapi ujung-ujungnya harus mereka mau mengikhlaskan. Kalau tidak ikhlas, mereka nanti yang merugi. Karena Allah tidak akan menerima kecuali amalan yang ikhlas untuk Allah. Sehingga terkumpullah 30.000 kaum muslimin. 30.000 kaum muslimin. Dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW perintahkan untuk tidak ikut perang. Ali bin Abi Thalib, kamu tinggal di Madinah. Wahai Ali, kamu tinggal di Madinah, menjaga kaum muslimin sebagai pemimpin. Karena antum bisa mengetahui tadi ya ikhwah, kaum muslimin baru masuk Islam. Dan Ali bin Abi Thalib diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tinggal di kota Madinah. Jangan ikut pergi. Sampai Ali pun juga kepengen sebenarnya ingin ikut perang. Sampai Ali mengatakan, "Atu khalifuni fil sibyani wan nisa?" Wahai Rasul, apakah engkau mengamanahkan kepadaku untuk hanya sekedar menjaga anak kecil dan para wanita? Tugas apa ini wahai Rasul? Saya kepengen berperang, kata Rasulullah. "Ama tarda an takuna minni manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, apakah kamu tidak mau aku angkat derajatmu seperti Nabi Harun di samping Nabi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Jadi Ali bin Abi Thalib diangkat seolah memiliki kedudukan seperti Harun dan Nabi Musa seperti Nabi Muhammad seperti Nabi Musa. Hanya saja Ali bin Abi Thalib bukan nabi. Ini merupakan ujian untuk Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib pun tidak ikut. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pun keluar bersama 30.000 pasukan. Dan seperti biasa antum sudah mengetahui di sebelum-sebelumnya bahwa setiap kota, setiap tempat itu pasti ada yang namanya pintu gerbang. Dan kaum muslimin laki-laki perempuan semuanya berkumpul di Thaniyatul Wada'i. Dan mereka pun mengucapkan selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Dan kebanyakan dari 30.000 tadi ikhwah, kebanyakannya adalah orang-orang munafik. Baca itu dalam surah Al-Baqarah itu bagaimana Allah menjelaskan orang-orang munafik. Dan nanti ketika Rasulullah pas sudah pulang dari itu di tempat Sanatul Wada, barulah mereka mengucapkan Tala al-badru alaina min saniyatil wada dan seterusnya yang antum hafal. Jadi Tala al-badru alaina bukan dia ketika Rasulullah SAW datang hijrah, bukan. Pas pulang dari Tabuk, kalaupun itu benar. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dari 30.000 pasukan tadi yang kebanyakannya orang munafik, orang yang ngakunya Islam tapi dalamnya kufur, Allah ancam mereka. Mereka pun terus berjalan 700 km antum bisa bayangin, dan tibalah tempat atau mereka pun berlalui di sebuah tempat yang bernama Hijr. Hijr itu apa, ikhwah? Hijr itu adalah tempat di mana kaum Tsamud yang Allah azab tinggal di sana, kaumnya Nabi Saleh. Nah, di Hijr tadi, tempat kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud tinggal, yang Allah binasakan mereka, maka Rasulullah pun bersegera melewatinya. Karena tidak ada jalan lain, kecuali harus melewati tadi. Makanya Rasulullah solusinya apa? Bersegera. Bukan foto-foto, bukan selfie. Kok Ustadz ada yang ngajak travelnya di sana? Itu cari aja di YouTube. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu Rasulullah SAW sudah melalui itu 30.000
pasukan melalui kampung perkampungan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan Rasulullah SAW tidak berhenti di situ. Kalau udah selesai jarak beberapa kilometer, Rasulullah istirahat di sana bersama 30.000. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah istirahat dekat di kampungnya, bukan masuk kampung tadi, bukan masuk negeri tadi yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk para sahabatnya mengambil air dari sumur tadi. Tidak boleh sama sekali. Udah di perintahkan Rasulullah, jangan ada yang mau mengambil air dari sumur. Itu sumur bekas kaum Tsamud, diazab oleh Allah. Tetapi sebagian orang-orang munafik, ya antum tahu sendirilah orang munafik gimana. Mereka merasa kehausan, akhirnya mereka pun diam-diam. Nah, itu bisa bayangin. Nabi Muhammad apakah bisa 30.000 kanan kiri depan belakang Rasulullah melihat? Emangnya CCTV apa? CCTV aja belum tentu bisa mengawasi 30.000 pasukan. Akhirnya sebagian orang yang ngeyel, mereka pun masuk diam-diam mengambil air dari mana, ikhwah? Dari Hijr tadi. Dan mereka membuat adonan, buat kue, buat makanan, buat roti dari air tadi. Nah, gimana lagi yang namanya kehausan, itu bisa bayangin. Panas, 700 km, jauh. Bisa-bisanya mereka apa? Melawan Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, La tadkhulu ala ha'ula'il qawmil ladhina u'dzibu, fa inni akhafu an yusibakum mithlu ma asabakum. Jangan kalian memasuki kampung orang-orang yang diazab oleh Allah, karena aku takut kalian itu ditimpa seperti apa yang menimpa mereka. Dalam riwayat lain, kalau misalkan melewati, maka menangislah. Berarti cukup dilewati, nggak perlu di selfie atau di foto atau ceramah di sana. Tinggal antum cari siapa yang anda maksud. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama pun diantara Syekh Shalih Fauzan sudah mengantisipasi, Syekh Utsaimin juga tidak boleh. Ya. Jangan malah membawa jamaahnya untuk ke Hijr kemudian ini ya di syuting di ini dan itu. Nah, tidak boleh seperti ini, ikhwah. Tidak ada tuntunannya. Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW pun diberitahu oleh para sahabat, Rasul sebagian kaum muslimin sudah mengatakan ngambil. Akhirnya Rasulullah SAW melarang. Kenapa kalian seperti ini? Aku sudah melarang kalian untuk jangan mengambil air ini. Kami kehausan, wahai Rasul. Kami kepingin makan roti dan yang lainnya. Kami membuat adonan dari air. Sekarang ini padang pasir. Kita nggak dapat di sungai, kita nggak dapat di ini. Setelah itu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah pun terpaksa harus bangkit dan berkhutbah. Lihatlah Rasulullah SAW ketika melihat kemungkaran dan begitu banyak di sekitar beliau pun naik. Tulis status antum WhatsApp. Kenapa ya sebagian seperti ini. Kasih tahu. Sehingga Rasulullah SAW pun naik mimbar, bukan mimbar ya, naik onta ya. Kemudian Rasulullah pun berkhutbah dengan khutbah yang begitu luar biasa. Menjelaskan kepada mereka sekali lagi, tidak boleh memasuki tempat yang Allah telah azab. Gak boleh sama sekali. Kalau antum perhatikan rentannya jauh sekali loh ikhwah. Antara Nabi Saleh dengan Nabi Muhammad SAW. Adam, Nuh, Idris, Saleh tuh. Baru Nabi Muhammad terakhir. Udah diazab zaman dahulu kala. Mengisyaratkan apa ikhwah? Dosa itu kalau sudah azab Allah udah timpa, itu betul-betul apa? Mengakar terus sampai setelahnya. Nah, hingga akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kaum muslimin pun juga langsung membuang tadi air minumnya dibuang, kemudian nggak jadi makan tadi. Kemudian para sahabat pun lanjutkan perjalanan. Aduh, haus banget ya mesti ya. Mereka hanya membawa air minum dari mata air yang mereka lalui sebelumnya.
atau mereka hanya membawa dari kota Madinah tadi. Terus berjalan. Dan ini perjalanan yang sangat luar biasa jauhnya, sehingga Rasulullah SAW pun menjamak sholat zuhur, asar, maghrib, isya di jamak. Nah, hingga akhirnya mereka pun betul-betul mendapatkan kehausan, rasa haus yang begitu luar biasa. Mereka pun curhat, ngomong sama Nabi, wahai Nabi, kami butuhkan air, kami kehausan wahai Nabi. Lihatlah, Rasulullah SAW pun merasa iba, langsung Rasulullah mengangkat kedua tangannya kepada Allah, berdoa agar Allah memberikan hujan. Dan akhirnya tiba-tiba Allah pun mengirimkan hujan. Subhanallah. Doa Rasulnya langsung dikabulkan. Lihatlah ikhwah. Ya. Cukup antum mengikuti petunjuk Nabi SAW. Akidah Nabi antum ambil. Fikihnya Nabi antum ambil. Semuanya antum ambil dari Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka semuanya akan dimudahkan tadi. Cukup berdoa saja kepada Allah, ya Allah berikan hujan. Akhirnya Allah turunkan hujan. Sampai akhirnya mereka pun mampu untuk minum, untuk bejana-bejana mereka dibawa geranda ya. Geranda apa sih? Pokoknya yang air minum yang terbuat dari kulit itu mereka isi penuh, subhanallah. Mengisyaratkan bahwasanya air hujan itu berkah. Kalau kata sebagian fisika apa sih yang biologi itu loh, katanya nggak boleh minum air hujan, katanya ada zat-zat apa itu. Lihatlah Rasulullah SAW juga nggak sakit tuh. Dan di Al-Quran banyak kok Allah SWT menjelaskan bahwa Al-Quran itu air hujan itu berkah. Kalau zaman sekarang ya wallah alam, siapa tahu memang karena akibat manusia, ulah manusia, limbah-limbah dan yang lainnya, akhirnya Allah pun menurunkan hujan. Akibat itu nggak bisa langsung diminum. Kalau zaman dulu ya bisa langsung diminum dan merupakan keberkahan, dan para sahabat nggak sakit. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu Rasulullah SAW pun terus berjalan menuju Tabuk. Perjalanan yang luar biasa 700 km. Nah, ini masih di bulan Rajab ya ikhwah. Kemudian Rasulullah SAW pun singgah di sebuah tempat, dan Rasulullah SAW pun bermalam di sana. Nah, sebelum subuh, Rasulullah SAW pun bermalam di sana. Sebelum subuh, ya seperti biasa Rasulullah SAW persiapan sholat subuh tentunya ya. Nah, Rasulullah SAW pun persiapan sholat subuh, dan beliau pun ingin qada'ul hajah, buang hajat. Dan bersama beliau adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat. Nah, di sini muncullah apa ikhwah, mengusap khuffaini. Mengusap apa? Mengusap dua khuf. Ilmu fikih. Kan penting kan? Coba kalau antum nggak mempelajari sirah, susah antum mendalami ilmu fikih. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun ya ingin berwudu. Kemudian pas sesampainya mau di kaki, Al-Mughirah bin Syu'bah mau melepas, dan Rasulullah pun melarang. Jangan, aku tadi sudah masukkannya dengan dalam keadaan suci. Nah, udah selesai, akhirnya udah Rasulullah pun kembali, dan ternyata ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah mendapati para sahabat pun sudah melaksanakan sholat subuh duluan. Dan yang imamin siapa? Abdurrahman bin Auf. Hei, berarti Abdurrahman bin Auf apa? Kurang ajar banget sih, nggak mau nunggu Nabi SAW. Dan Abdurrahman bin Auf ini gimana sih? Sahabat Nabi kok. Padahal masih ada Nabi Muhammad loh, masih hidup. Dan ini adalah satu-satunya sahabat yang berani mengimami Nabi SAW, padahal Nabi Muhammad SAW masih hidup. Stop mulut antum. Jangan menghina Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekalipun Abdurrahman bin Auf ini apa? Mengimami. Padahal Nabi SAW masih hidup. Ya. Stop lisan antum, jaga. Sahabat Abdurrahman bin Auf sudah jam masuk surga. Kalau kita kan belum. Nah, sehingga Rasulullah SAW pun sholat di belakang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tadi ingat tadi sedekah berapa? Hei Anda, antum mah sedekah berapa? Nah. Sehingga Rasulullah pun menjadi apa? Makmum masbuq. Sehingga Rasulullah pernah juga makmum masbuq. Nah, tatkala Abdurrahman bin Auf pun salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sehingga beliau pun melihat Nabi Muhammad pun menyempurnakan rakaatnya, telat satu.
Sehingga beberapa sahabat ada yang dalam hati mereka terdapat sesuatu. Diojo-ojo, kamu sih gini. Tadi Nabi Muhammad ini, kamu sih tadi nyuruh Abdurrahman bin Auf ngimamin, kamu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi intinya saling menyalahkan seperti itu. Nabi Muhammad masih ada kok udah diimamin saja gitu kan. Makanya lain kali itu hati-hati kalau antum mentang-mentang antum yang paling hafalannya banyak. Kalau sudah ada imam ratibnya ya sabar dulu walaupun nunggu 10 menit, 11 menit atau 15 menit. Ya di kampung-kampung itu loh kadang nggak sabaran. Imam ratibnya itu ya manusia biasa nunggu, siapa tahu ada hajat atau apa begitu. Kecuali kalau imam ratibnya sudah ngasih tahu, kalau saya terlambat sekian maka nanti diganti ya. Nah, baru gitu. Kemudian Rasulullah pun juga mendapati hal dan macam itu. Selesai Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah mengatakan ahsantum au asabtum. Sudah. Kalian semuanya benar. Kalian semuanya benar. Semoga Allah berkahi semua. Nah, sehingga apa? Rasulullah SAW pun membiarkan. Nggak masalah kok, nggak masalah. Faham? Rasulullah saja membolehkan Abdurrahman bin Auf, kok kamu yang ribut sendiri, ngata-ngatain. Abdurrahman bin Auf tuh gimana sih? Gitu. Ingat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang sudah jadi masuk surga. Nah, kemudian penulis menyebutkan adapun hadis yang sangat terkenal, maqubidhu nabiyyun hatta yusalliya khalfa rajulin salihin min ummatih, tidaklah seorang nabi dicabut nyawanya atau meninggal sampai nabi tersebut menjadi makmum seorang yang saleh di belakangnya adalah hadis yang dhaif. Tapi kisahnya sahih ya ikhwan. Kemudian Rasulullah SAW pun seperti biasa melanjutkan perjalanannya. Ya, melanjutkan perjalanannya dan Rasulullah pun juga mengatakan para sahabatnya, innakum sata'tuna ghadan ila insyaallah aina Tabuk. Faman ja'aha fala yamassa min ma'iha hatta atiya. Sesungguhnya kalian semuanya wahai para sahabatku 30.000 orang. Rasulullah SAW itu luar biasa, mujizat ikhwah. Rasulullah itu diberikan mujizat. Walaupun zaman dulu itu belum ada belum ada mikrofon, ya, belum ada toa. Maka ketika Rasulullah ngomong dan Allah izinkan semuanya bisa terdengar. Nanti akan datang kisahnya di mana? Di Haji Wada. Nah, di Haji Wada Rasulullah SAW ceramah, semua orang mendengar. Para sahabat menceritakan bahkan wanita-wanita yang ada di kemah pun yang nggak ikut kumpul, mereka mendengar ceramahnya Nabi SAW. Dan ini merupakan kekuasaan Allah. Sesungguhnya kalian semuanya 30.000 orang. Besok kalian akan sampai di mata air yang ada di daerah Tabuk. Jadi di daerah Tabuk itu ada mata air, dia kayak sungai seperti itu, tapi mata air bisa diminum sana. Faman ja'aha fala yamussa min ma'iha. Siapapun di antara kalian 30.000 orang yang datang pertama kali, jangan langsung meminumnya sampai aku datang. Ya, jangan sampai jangan sampai meminumnya atau jangan memegangnya sampai Rasulullah tiba. Ya karena 30.000 orang otomatis Nabi Muhammad berada di tengah-tengahnya mereka. Sehingga Rasulullah sudah melarang orang soft depan ini yang bentar lagi mau sampai di Tabuk jangan langsung meminumnya. Dan ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, tatkala kaum muslimin sampai di Tabuk tadi, mereka ini mendapati airnya itu sedikit banget. Airnya dikit banget. Ini menunjukkan apa ikhwah? Menunjukkan nanti ada mujizat Nabi SAW. Yang mana Rasulullah ini mengetahui jumlah air di mata air di Tabuk tadi walau sedikit sekali. Kaum muslimin yang soft depan ini mereka udah sampai duluan di Tabuk dan mereka mendapati airnya dikit banget. Tetapi ada dua orang munafik, la ilaha illallah. Orang munafik yang dia ini termasuk barisan depan dan mengambil airnya. Padahal Nabi Muhammad SAW pun telah melarangnya.
Oleh karena itu Rasulullah SAW pun melaknat keduanya. Melaknat kedua orang munafik tadi yang telah mengambil apa ikhwah? Mengambil air yang sudah dilarang Nabi. Pokoknya jangan diambil dulu. Kemudian Rasulullah SAW pun mencuci muka beliau dan tangan beliau, mencuci muka dan tangan beliau dengan air tabuk tadi. Ketika airnya menjadi banyak, subhanallah. Mujizat. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah juga mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal sahabat yang terkenal dengan orang yang mengetahui fikih halal dan haram, atau ahli fikihnya sahabat ya Mu'adz bin Jabal ini ikhwan. Dan Mu'adz bin Jabal, Rasulullah mengatakan pada Mu'adz, yushiku ya Mu'adzu in talat bika hayah antara ma hahuna qad muli'a jinanan. Wahai Mu'adz, kalau engkau diberikan umur panjang oleh Allah, engkau akan melihat nih di area air ini yang gersang ini, engkau akan melihat apa? Danau-danau, kemudian pohon-pohon, pokoknya rindang. Hadis riwayat Imam Muslim. Antum cobalah sesekali nanti dibuka di YouTube, ya Tabuk kayak gitu, atau mata air di Tabuk. Sekarang Tabuk sudah nggak kayak dulu lagi. Sekarang enak di sana, bahkan kan turun salju kan. Oh dulu gersang ini, nah. Dan ini membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu para sahabat pun istirahat dan Rasulullah pun dibuatkan apa? Kemah, khaimah. Dan Rasulullah SAW tinggal di Tabuk selama 20 hari. Selama 20 hari ini Rasulullah SAW tidak mendapati gelagat musuh. Nggak ada musuh yang berani. Mereka itu tahu Nabi Muhammad itu orang atau kelompok yang berani mati. Dan sebenarnya orang-orang kafir itu mereka sudah mengetahui kisah-kisah perang-perangnya Nabi sebelum mereka berperang di Tabuk ini, ikhwah. Bahwasanya Nabi Muhammad ini sering mendapatkan kayak mujizat, hal-hal luar biasa begitu. Sehingga mereka pun nggak berani. Padahal kalau antum perhatikan, Romawi, negara terbesar di zaman Nabi itu Romawi sama Persia. Romawi itu di Palestina, kalau Persia penyembah api ada di Irak sampai ke Iran sana. Sampai Rasulullah pun nggak mendapatkan sesuatu, nggak ada yang berani melawan Nabi. Akhirnya apa? Ya sudah. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengutus beberapa sahabatnya. Rasulullah pun mengutus Sariyah, sehingga ada Sariyah. Apa Sariyah, Eva? Peperangan yang tidak diikuti Nabi. Rasulullah istirahat di daerah mata air tadi, dan beliau pun memerintahkan beberapa sahabatnya untuk memerangi orang-orang sekitar sana. Sehingga banyak yang apa, ikhwah? Banyak yang menyerah dan membuat perjanjian. Di antaranya adalah Ahlu Ailah, kemudian orang-orang Yahudi Jarba, Azruh, dan yang lainnya. Dan Rasulullah juga mengutus sahabat Khalid bin Walid bersama 420. Rasulullah mengutus sahabat Khalid bin Walid bersama 420 pasukan ke daerah Ukaidir Dumatil Jandal. Sampai akhirnya Ukaidir Dumatil Jandal pun membuat perjanjian dengan Nabi SAW dan membayar jizyah. Dan Ukaidir Dumatil Jandal, rajanya pun memberikan hadiah Nabi SAW, hadiah bighal. Bighal peranakan apa? Keledai dengan kuda, itu bighal.
kemudian diberikan jubah untuk Nabi SAW dan yang lainnya. Sampai akhirnya para sahabat pun mereka merasa takjub betapa indahnya jubah yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, "Atajabuna min lini hadhihi? Lamanadilu Sa'ad bin Mu'adzin fil jannati khairun minha wa alyan." Apakah kalian wahai para sahabatku ya merasa takjub akan keindahan dan kelembutan jubah ini yang ada susunan emas-emasnya, apakah kalian takjub? Kata Rasulullah, demi Allah, lamanadil Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairun minha wa alyan. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih baik dan lebih lembut daripada ini. Subhanallah. Bagaimana dengan pakaiannya? Menunjukkan Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk surga. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin masuk surga. Menunjukkan juga Nabi SAW masih ingat sahabatnya. Padahal Sa'ad bin Mu'adz sudah meninggal. Kapan meninggal Sa'ad bin Mu'adz, ikhwan? Meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz di tahun 5 Hijriyah. Setelah perang Khandaq dan perang Bani Quraidah. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga Rasulullah SAW mengutus sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Rasulullah mengutus sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi membawa surat kembali kepada siapa? Kaisar Romawi. Sebenarnya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi seorang sahabat yang tampan sekali, subhanallah. Seorang sahabat yang tampan, ganteng, sampai malaikat Jibril sering sekali menyerupainya, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Sahabat ini di tahun ke-7 itu sudah diutus Nabi SAW, tapi ini diutus lagi. Dihya pergi ke mana? Ke Kaisar Romawi. Ya, seru. Ajak masuk Islam. Mau masuk Islam? Apa tidak? Kalau tidak, bayar jizyah. Kalau enggak, perang. Nah. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Kaisar pun mengumpulkan, Kaisar Romawi ya, mengumpulkan para menteri-menterinya dan membacakan surat Nabi Muhammad SAW. Dan para menterinya pun mengatakan, wallahi ma nadkhulu fi dinih wa la nadfa'u lahul jizyah wa la nuqatiluh. Demi Allah, kata para menteri-menterinya tadi. Ya karena agama mereka Kristen ya ikhwah. Romawi kan Kristen, pengikutnya penyembah Nabi Isa. Demi Allah, kami tidak akan masuk ke dalam agama Muhammad. Demi Allah, kami tidak akan membayar jizyah, upeti, ya tahunan. Ada perincian dividen. Kemudian wala nuqatiluh, dan kami betul-betul tidak akan pernah memeranginya. Ya, takut, tidak mau perang dengan Nabi SAW. Hingga akhirnya ketika Rasulullah SAW pun mendengar seperti itu, ya udah, Rasulullah pun udah biarin saja. Karena mereka udah takut duluan. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun kembali. Dan setelah itu, ikhwati fillah, setelah kan kerajaan terbesar kan Romawi ya ikhwan. Kerajaan terbesar Romawi kala itu. Adapun yang kaisar yang Persia itu sudah didoakan sama Nabi SAW. Di sana ada konflik. Nanti yang Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Di sana konflik antara kerajaan anggota kerajaannya. Nah, dan Rasulullah SAW pun akhirnya mencukupkan dengan itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, maka wibawa Nabi SAW dan kaum muslimin semakin dilihat oleh orang-orang Arab. Jadi kabilah-kabilah Arab pun mereka juga berpikir, wah kerajaan Romawi saja nggak berani melawan Muhammad. Berarti Muhammad ini betul-betul memiliki kekuatan yang luar biasa. Akhirnya itulah membuat
tahun setelahnya apa ikhwah? Banyak yang masuk Islam. Oleh karena itu nanti ketika haji wada antum coba antum perhatikan. Itu tadi berapa? Cuma 30.000 orang doang. Itu pun kebanyakan munafik. Nanti pas haji wada, 3 kali lipatnya. Yang ikut haji wada itu 100.000 lebih. 100.000 orang lebih. Menunjukkan apa? Dakwah Nabi SAW ini betul-betul dakwah yang benar. Ya, orang Romawi sudah ngaku kalah dulu, ya udah akhirnya itu menguntungkan Nabi SAW. Semuanya kabilah-kabilah Arab pun berbondong-bondong masuk Islam dan akhirnya mereka pun mengakui kekuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah itu tadi ya sudah Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk memerangi beberapa tempat dan daerah, dan Rasulullah SAW pun akhirnya pulang. Pulang kemana ya, Pak? Pulang ke Madinah. Nah, setelah 20 hari di situ. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sesampainya Rasulullah SAW di Wadil Qura, Rasulullah SAW pun mengatakan para sahabatnya, "Inni muta'ajjilun ilal Madinah, wahai para sahabatku, aku akan bercepat-cepat pergi ke kota Madinah. Faman arada minkum an yata'ajjala ma'i falyata'ajjal." Siapa yang mau bercepat-cepat pulang, jadi mau tergesa-gesa pulang ke kota Madinah, mau ngebut gitu ya, dengan kecepatan kuda atau ontanya, ayo silakan bareng sama aku begitu. Ada apa sih ikhwati fillah wa iyyakum? Ternyata Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ketika beliau sampai di Zi'awan, sebuah tempat tadi Zul Qura, kemudian Zi'awan, banyak banget ya tempat-tempatnya. Nah, tatkala Rasulullah SAW sampai di Zi'awan, turunlah wahyu yang mana Rasulullah SAW dikabari oleh malaikat Jibril bahwasannya orang munafik yang tidak ikut berperang, kan tadi kebanyakan 30.000 orang munafik tuh. Nah, sebagian orang munafik yang sebelumnya ngaku-ngaku nggak mau pulang, nggak mau ikut perang karena minta uzur. Nah, orang-orang munafik yang tertinggal di kota Madinah, mereka ini membuat masjid, membangun masjid. Namanya apa? Masjid Dirar. Kenapa disebut Masjid Dirar? Karena masjid yang bisa memecah belah kaum muslimin. Karena kalau Rasulullah SAW tetap mempersilahkan orang munafik membangun masjid, maka mereka akan membuat markas. Nah, dan kalau Rasulullah masih hidup zaman sekarang, subhanallah, mungkin beliau akan bersedih ya ikhwan, melihat apa kebanyakan ya banyak masjid-masjid yang sebenarnya tidak dibangun di atas ketakwaan. Dibangunnya orang-orang yang ada yang orientalis lah, liberal punya masjid lah, ini waliyadzubillah. Sehingga Rasulullah SAW pun sampai di kota Madinah dan Rasulullah pun meminta tolong dihancurkan. Akhirnya dibakarlah masjid tadi dan dirobohkan. Dirobohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dan Rasulullah pun juga memberitahu kepada beberapa sahabatnya, memberikan kayak motivasi seperti itu. Kalian, wahai para sahabatku, termasuk Ali bin Abi Thalib, walaupun kamu ini, hai Ali, tidak keluar ikut perang, ya perang yang susah tadi. Nah, Rasulullah juga menasihati para sahabatnya, siapapun di antara kalian yang tidak sempat ikut perang, maka ingatlah pahala orang yang tidak ikut berperang. Rasulullah mengatakan, ya inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fi habasahumul uzru. Sesungguhnya di kota Madinah terdapat kaum-kaum yang mereka tidak bisa pergi bersama kalian, nggak ikut perang Tabuk, kemudian juga nggak bisa melewati lembah-lembah sebagaimana kalian ikutin lembah-lembah, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Lantaran mereka mendapatkan uzur. Mengisyaratkan apa ikhwan? Ketika para sahabat yang biasanya ikut perang seperti Ali bin Abi Thalib kemudian mendapatkan uzur,
yang ikut berperang, mereka akan tetap mendapatkan pahalanya. Nah, sama seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan ketika perang Badar nggak ikut kan, Eva? Tapi kan ada uzur merawat istrinya yang meninggal. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba pun, Rasulullah melewati Gunung Uhud. Ya. Rasulullah pun mengatakan ini adalah gunung yang kami mencintainya dan dia pun mencintai kita. Seperti ketika Rasulullah pulang dari perang Khaybar, kalau antum masih ingat. Jadi setelah Rasulullah lama di Khaybar, pulang-pulang Rasulullah melalui Gunung Uhud, dan Rasulullah pun mengatakan Gunung Uhud ini bisa berbicara loh, ibarat kata seperti itu. Gunung Uhud ini mencintai kita semuanya kaum muslimin, dan kami pun juga mencintai Gunung Uhud. Sampai akhirnya kabar gembira pun sampai kepada kebanyakan sahabat, dan mereka pun menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana, di Thaniyatul Wada. Makanya mereka pun melontarkan syair Tala'al badru alaina, nah, dan seterusnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, perkara orang-orang yang tidak mau ikut perang Tabuk dan mereka tidak mendapatkan uzur, atau disebut dengan al-mukhallafina, orang-orang yang tidak mau ikut perang. Maka orang-orang yang tidak ikut perang ini, terbagi menjadi 4 macam, kata penulis. Yang pertama adalah sahabat yang mereka tidak ikut perang, tapi mendapatkan pahala, seperti Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Maslamah, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta, mendapatkan uzur. Nah, kemudian yang kedua, dia mendapatkan uzur, tapi nggak dapat pahala sama sekali. Contohnya siapa? Orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, orang tua, orang sakit, mereka mendapatkan uzur, tapi nggak dapat pahala. Persis seperti pahalanya para sahabat yang ikut berperang. Kemudian yang ketiga, ada orang yang bermaksiat. Kategorinya bermaksiat dan mendapatkan dosa. Siapa ini? 3 orang yang tidak mau ikut berperang. Bermaksiat. Kemudian yang keempat, orang munafik. Mendapatkan dosa. Nah, 3 orang yang bermaksiat ini, inilah yang diabadikan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah. Nah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin yang ikut perang tadi untuk mengucilkan di antara 3 orang sahabat. Pokoknya jangan ada yang boleh berbicara kepada mereka. Gak boleh memberikan salam, gak boleh membeli dagangannya, gak boleh menanyakan kabar. Nah, kemudian datang juga orang-orang Arab Badui. Mereka baru meminta izin, meminta uzur kepada Nabi. Nabi, tolong dong, please, maafkan kami, nggak ini itu. Ya, dan Nabi pun memberikan uzur kepada mereka. Namanya orang bodoh, orang Badui kan kebanyakan orang bodoh, nggak tahu ilmunya. Rasulullah pun udah memberikan uzur, dah, nggak apa-apa, wis, balik. Tapi Rasulullah memberi apa? Adapun hatinya udah dikembalikan pada Allah. Rasulullah memberikan uzur saja. Nah, tersisa 3 orang sahabat yang mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka nggak punya uzur tapi nggak mau ikut perang. Siapa? 1, Ka'ab bin Malik. Yang kedua, Hilal bin Umayyah. Yang ketiga, Murarah bin Rabi'. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Yang ketiga, Murarah bin Rabi'. 3 orang ini mereka mengakui dosa mereka.
mereka mengakui bahwasanya mereka ini tidak memiliki uzur untuk tidak ikut berperang. Ini kisahnya panjang sekali, Anda bisa membaca tafsirnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun juga melihat kesungguhan taubat mereka. Ya, sampai ya ujung-ujungnya Allah memberikan taubat kepada mereka. Siapa tadi? Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'. Nah, Allah mengatakan, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihimul ardu wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu annahu أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Naam. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tinggal di kota Madinah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah perang Tabuk. Kejadian apa lagi yang terjadi, ikhwah? Kejadian meninggalnya putri beliau, yaitu Ummu Kulthum, istri kedua Utsman bin Affan dari anak Nabi SAW. Jadi Ruqayyah meninggal tahun 2 Hijriah setelah perang Badar. Kemudian yang kedua putri Nabi Zainab binti Nabi SAW, istri dari Abu As bin Rabi'. Beliau meninggal di tahun ke-8 awal-awal. Kalau masih ingat. Baru ke-9 ini meninggallah siapa? Ummu Kulthum, putri ketiga Nabi SAW. Istrinya Utsman bin Affan, kakaknya Fatimah. Fatimah nanti meninggalnya di tahun 11. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun ke berapa ini? Ke-9 ini, selain meninggalnya Ummu Kulthum, istri Nabi putri Nabi SAW, meninggal juga ketuanya orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang buat masjid Dirar tadi loh, ikhwah. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun 9 ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kewajiban melaksanakan haji. Akan tetapi Rasulullah tidak lantas langsung melaksanakan haji. Rasulullah hajinya di tahun 10. Dan Rasulullah pun memerintahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, silakan kamu pergi haji. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun melakukan ibadah haji. Abu Bakar As-Siddiq bersama kaum muslimin, ya, beberapa kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Dan Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq ini juga sekalian untuk memantau kembali kota Mekah. Karena ibarat kata sudah ditinggal 1 tahun oleh Nabi SAW. Fathu Mekah terjadi di tahun lalu, tahun 8, bulan Ramadan. Dan ini sudah berlalu 1 tahun karena ini tahun 9. Makanya Rasulullah meminta sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tolong pergi ke Mekah sekalian haji dan memberitahu. Ingat, la yahujjanna ba'da hadzal 'ami musyrik. Tidak ada orang musyrik yang boleh haji setelah tahun ini, tahun Abu Bakar As-Siddiq ini. Dari tahun 10 nggak ada yang boleh haji kecuali orang musyrik, kecuali orang muslim. Nah, kemudian yang kedua, wala yatufu bil baiti uryanan. Abu Bakar juga diperintahkan oleh Nabi untuk menjelaskan orang Quraisy, stop sekarang, nggak ada yang tawaf dengan telanjang, harus pakai baju. Kemudian ketiga, wala yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang beriman. Siapapun yang masuk surga harus beriman. Ayo masuk Islam semuanya. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, itulah kejadian pada tahun ke-9, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9. Ada duka, ada sukacita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
baru nanti ke tahun 10 langsung disambut meninggalnya Ibrahim, baru habis itu terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi hanya sekali saja di zaman Nabi. Selama 63 tahun belum pernah terjadi gerhana bulan. Adanya gerhana matahari itu pun di akhir tahun ke-10. Di tahun 10, di awal tahun 10 meninggalnya Ibrahim. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.